Saya orang desa, anak desa, non jauh di sana. Keluarga kami sudah didoktrin oleh ayah dan bunda, gitu ya. Doktrinnya adalah kalau anak perempuan harus jadi guru. Dihukum, saya tiap hari dihukum malah terkenal. Nakal saya. Masalahnya terkenal. Ya, mungkin begitu ya artinya. Kalau saya dikenal banyak orang, mungkin saya lebih banyak kemudahan kenal senior. Hari ini saya punya gitu. Jadi saya memang tidak pernah merasa takut ya kepada apapun kecuali kepada Allah. Malunya apa? Di situ banyak mahasiswa saya. Masya Allah. Ibu ngapain di sini? Dia bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kalau makan itu satu piringnya satu, gelasnya satu, untuk sak kopi gitu. Coba. Jimeni. Iya. Kalau makan nanti harus bersih karena kan tempatnya kayak gitu ya. Maka saya sering sembunyi di kantin. Saya nggak mau makan karena apa? Kalau makan harus bersih. Pisang juga harus dimakan, apa dimakan sendoknya yang seperti ini sudah diawasi gitu. Saya kan sedih banget lah, nanti jajan di kantin saja. Nah, saya larinya delik itu ya, sembunyi itu yang paling aman di dapur. Nah, ini ada cerita nih. Ketika di dapur saya lihat yang masak itu. Rupanya ya tentara itu yang di sana masak itu sayur ya dipotong gitu langsung cemplung gitu. Telur dari kerannya itu langsung, saya bilang kok nggak dicuci? Saya bilang gitu. Ternyata ya kami makan setiap hari nggak dicuci. Alhamdulillah ini masih dimasak ya. Gitu dia bilang gitu. Ini kuman-kuman sudah mati. Kalau kami di hutan nggak pakai dimasak. Oh ya alhamdulillah saya bersyukur. Saya sekarang berada di ruang rektor Univer bersama dengan sekarang pakai Prof. Dr. Farida Nugrahani. Oh, tahu Bu? Iya. Saya juga Prof. Apa ya? Saya juga Prof. Tapi V. Provokator. Profesional. Oh, profesional. Bu, saya tanya dulu, asli mana? Saya orang desa, anak desa, non jauh di sana. Kalau Anda tahu Pengging, tahu. Nah ya Pengging cukup terkenal ya. Saya bukan penggingnya, masih masuk lagi. Bintang, ya. Iya, sekali ya. Kita itu tetangga. Emang dari mana? Sambi. Apa sambinya? Lumurjo. Oh ya Allah. Cuma sedikit beda mungkin. Apa? Kan ibu saya dari Solo. Saya kan setengahnya gitu. Putri Solo. Tapi kita ada yang sama lagi Bu. Apa? Ibu SMA-nya mana? SMA Kartosuro. Saya adik nikahnya Ibu. Kemarin Pak Jokowi ke sana loh. Iya, tapi saya masih ingin waktu kita kesini. Oh iya, saya nggak sempat karena kayak saya pas ada meeting dengan GTK sebetulnya saya kepingin juga kalau saya bilang alumni sana mungkin kalau tepat juga ya bisa ketemu gitu, tapi aduh pas saya sendiri yang nggak bisa ya. Biasanya kalau Bu, saya adik nikah nggak? Tahun berapa? Saya lulus 92. Oh jauh banget ya. Ya udah. Saya baca profilnya Ibu. Bintang. Wah, monggo. Itu lagi. Terus SMA Kartosuro. Alah, ternyata kakak tingkat. Oke Bu. Ibu itu dari Melintang. Gimana ceritanya Ibu? Emang dari awal itu langsung pikiran itu pengen jadi apa? Ya kalau saya nggak ngerti saya kepingin jadi apa ya, tetapi keluarga kami sudah didoktrin oleh ayah dan bunda gitu ya. Ayah saya adalah seorang kepala desa, kemudian ibu saya guru. Doktrinnya adalah kalau anak perempuan harus jadi guru. Itu sebuah keniscayaan yang nggak boleh dilanggar. Perempuan harus jadi guru. Nah kalau laki-laki ini boleh milih mau jadi apa, tapi kalau yang perempuan itu harus wajib jadi guru. Saya pernah bercita-cita, saya kan senang pohon-pohon ya. Saya tuh pengen ke Fakultas Pertanian seperti itu. Saya mencoba mendaftar. Tetapi ketika ayah saya tahu ya itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi tidak mau. Saya harus jadi guru apa saja terserah. Harus mau guru SD, SMP, SMA. Pertama saya kuliah itu pikiran saya mau jadi guru SMA gitu karena itu pun sebetulnya saya mendaftar di FKIP ya. Saya mendaftarnya kan di Fakultas Kedokteran nih nggak terima nih. Fakultas Pertanian diterima. Terus di FKIP, nah duit yang dari orang tua kan masuknya kedua ini. Terus saya cerita sama guru BP saya gitu, oh, tapi bapak saya itu harus saya ke guru, harus jadi guru ya, meski tak bayarin dok, katanya gitu. Pak namanya sekarang sudah sedo beliau. Iya sama Kartosuro itu. Iya, ingat guru BP. Pak Sobirin namanya. Oh iya. Apa ya? Nah, pokoknya seperti itu semacam itu, beliau belum menikah gitu, jadi punya perhatian yang baiklah pada anak-anaknya seperti keluarganya gitu. Saya dibelikan itu bersama Tuti Sutanti itu dua murid yang paling beling gitu. Beling. Saya memang
beling terus Uang sukses, uang ini ternyata awalnya jadi beling. Iya. Tuti Sutanti sekarang sayangnya sudah almarhum. Dia anak kolong ya dari kandang menjangan. Teman-teman saya kan banyak dari kandang menjangan dan dari Komplek Auri. Jadi saya ketularan beling lah gitu. Ya, tapi belingnya positif. Positif ya. Seperti misalnya kalau ngebut ya, ada guru-guru saya naik motor gitu saya angkat-angkat gitu ya. Kan gurunya sampai astaga gitu. Makanya ketika saya jadi guru mereka pada heran, "Kok gani ngwadai guru, saya jadi guru" gitu ya. Ya alhamdulillah. Jadi saya itu nggak tahu ya, saya senang kalau dipanggil ke sana dihukum gitu, saya senang ya. Jadi pakai bed itu, kalau dulu kan harus dipasang ya. Saya tuh mesti bed itu saya laminating. Terus saya kasih lem di sini. Nanti pasti gue dihukum. Iya, pasti nanti kan dihukum, masuk ke sana dihukum, seneng ya, bangga, berani. Rupanya anak muda tuh punya rasa kayak gitu. Saya nggak ngerti, saya sekarang ya Allah prihatin ya gitu. Itu opo gitu loh. Tapi waktu itu yang saya rasakan, saya bangga. Sampai masuk kuliah pun juga begitu. Waktu mahasiswa baru gitu ya, itu kan sama ketua senat ya, kita di peloncokan, saya masih peloncoan itu, saya jaket alma mater tak linting, so pengen dilinting dihukum, saya tiap hari dihukum ben, dihukum malah ben terkenal. Nakal saya. Masalahnya terkenal. Ya mungkin begitu ya, artinya kalau saya dikenal banyak orang, mungkin saya lebih banyak kemudahan kenal senior. Hari ini saya punya gitu, jadi saya memang tidak pernah merasa takut ya kepada apapun kecuali kepada Allah. Jadi saya berani dan suka ada tantangan gitu. Dan bagi saya kalau senior itu menakutkan, kalau saya bagaimana saya bisa menaklukkan itu, maka saya melanggar peraturan dengan menggulung itu saya itu. Tapi sungguh nggak waktu itu Mas, jadi ketika ibu seperti itu ada yang kemudian nilai plusnya itu ada gitu? Ya ada, ternyata saya menjadi akrab kan akhirnya. Ini anak bandel amat ya, kenapa ya, akhirnya kan malah menjadi teman mereka. Dan pada kesempatan yang hanya sangat singkat, saya sempat menjadi aktivis lah ya. Ini kayak gini-gini, jelek-jelek gini loh ya, saya itu tim KSR. Nggak jelek, yang jelek itu saya itu tim KSR UNS ya. Jadi tim KSR kan hebat ya. PMI dulu kerja sama dengan PMI, kemudian saya sekarang karena saya suka itu sejak SMA saya sudah PMR, aktif di PMR, kemudian saya lanjutkan waktu kuliah, saya masuk KSR, kemudian saya membawa tim saya menjadi juara 1 tingkat Jawa Tengah. Nah harusnya masuk lomba di tingkat nasional, tetapi ketika harinya pas lomba itu saya sudah menikah. Dan saya tidak diizinkan oleh suami saya, jadi ya sudah, tim kami mungkin tidak berangkat, yang masuk ke nasional itu yang juara 2 karena kan itu core, jadi 1 nggak ada ya udah kan. Ini belum apa-apa, nanti kita akan ngulik lagi. Contoh sekarang kita mulai, Bu lulus S1 tahun berapa? Tahun 88. Terus habis itu langsung karir? Ya, jadi waktu itu saya belum lulus pun sudah ditanya-tanyain gitu ya oleh dekan FKIP UMS. Besok mau kerja di mana Bu? Ngajar di UMS saja begitu. Apa hubungannya waktu itu dengan UMS? Suami saya dosen UMS. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Beliau itu dosen DPK. Jadi seperti saya juga DPK ya. Kalau saya DPK di sini, kalau beliau itu DPK di UMS. Tapi kan suami saya itu nggak suka saya di UMS karena kan merasa nggak sehat ya. Kalau satu meja kebetulan prodinya sama gitu loh, jurusannya sama, prodinya sama, maka beliau tidak menyarankan. Tapi saya itu kok ngeyel saja ya, kepengin banget di UMS begitu, karena ya nggak tahu, saya mungkin dekat alasannya itu. Kemudian saya juga diminta oleh Pak Dekan tuh Profesor Abdul Alim, beliau sudah wafat sekarang gitu ya. Beliau mungkin tahu tentang saya, terus dosennya juga masih kurang, mungkin saya juga kurang tahu apa, saking baiknya dengan suami saya juga kurang tahu. Saya diminta, ya saya mencoba melamar. Nah sejak itu suami saya nggak setuju kan saya di sana, maka disarankan untuk di kampus yang berbeda. Jadi UMS itu dulu ada kampus D3-nya di Karanganyar. Nah jadi yang S1 di Pabelan, yang D3-nya di Karanganyar. Maka bolehlah di UMS ning Karanganyar. Jadi nggak ketemu begitu. Nah saya terus berkarya di Karanganyar. Habis dari UMS berapa tahun? Di UMS itu lama ya, tahun 88 sampai tahun 95.
juga. Nah, orang tua saya itu, maaf ya tadi yang saya bilang bahwa doktrinnya harus menjadi guru, jadi PNS itu adalah sebuah keharusan gitu ya. Suami saya dulu dosen tetap yayasan, tiap hari ditanyai juga ketika saya sudah menikah itu masih dosen yayasan. Kapan toh PNS? Rasa mereka kalau belum PNS itu belum bekerja, karena orang tua kami adalah pegawai, turunan kami itu pegawai begitu. Maka suami saya dengan berat hati mendaftar menjadi PNS. Kok berat hati? Ya karena kan sebetulnya di UMS jadi dosen yayasan pun sama kan, haknya, kewajibannya, gajinya sama, nggak beda gitu. Di UMS kan sudah sejahtera, nggak jadi PNS itu nggak masalah. Tapi karena tuntutan orang tua maka tetap mendaftar PNS. Diterima. Diterima. Alhamdulillah dengan minta rekomendasi rektor, minta ditempatkan kembali ke UMS masih bisa. Jadi masih tetap di UMS begitu. Nah, terus saya jadi dosen tetap yayasan. Orang tua saya juga rewel genti. Sekarang rewel saya nih, kapan nih PNS? Kapan PNS? Nah, sejak saya lulus sampai tahun 95 tidak ada lagi pembukaan dosen DPK. Tidak ada PNS DPK, tidak ada. Jadi kalau dulu suami saya masih bisa, saya sudah nggak ada. Nah, karena tidak ada, orang tua saya minta saya juga jadi PNS gitu, maka pada tahun 95 itulah saya mendaftar menjadi PNS. Sudahlah saya lewat menjadi guru karena tidak ada peluang menjadi dosen. Karena pada waktu itu saya habis dikirim dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, saya dikirim untuk pelatihan pas kurikulum KBK. Pelatihan di Salatiga. Narasumbernya itu cerita tentang jenjang karir. Nah di situ dia ngomong guru itu bisa melimpah loh. Ada tuh saya bilang gitu. Saya kejar orangnya, Bapak ini bisa ya melimpah, syaratnya apa? Syaratnya harus S2 gitu. Wah kalau misalnya Bapak nanti saya melimpah, apakah Bapak bisa membantu? Oh iya bisa, padahal saya sedang S2, sedang menulis tesis. Saya bisa kembali jadi dosen ini gitu ya. Semangat ya Bu ya. Semangat. Di SMA sebetulnya saya bahagia, di sana kekeluarganya lebih bagus, sangat bagus. Berapa tahun? Karena tim teaching 5 tahun. 5 tahun 95 sampai tahun 2000. Nah itu yang mengesan sekali ya menjadi guru SMA bagi saya. Hanya yang tidak menyenangkan bagi saya itu harus datang pagi pukul 7 dan pulang pukul 14. Mau ngajar mau nggak ngajar harus di situ diem gitu lah. Saya tuh nggak bisa yang seperti itu. Tapi tim teachingnya diseleksi yang ya. Prof Farida ini diseleksi ya. Jadi pikirannya itu selalu loncat gitu. Iya. Itu seleksi. Tapi itu diseleksinya positif semuanya. Iya. Nah, setelah 5 tahun kemudian daftar PNS ya. Diterima. Alhamdulillah diterima, ya cukup rotok malu saya ya. Ya karena di situ ketika menerima SK dan waktu itu apa ya namanya latsar ya. Latsar itu CPNS itu untuk menjadi PNS itu dikumpulkan di Rindang 6 Jawa Tengah. Jadi dengan model militer. Malunya apa? Di situ banyak mahasiswa saya. Bareng Masya Allah. Ibu ngapain di sini? Dia bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim orang. Maka disitulah saya berpikir, waduh, aku naik kurpodo karo mahasiswa, pasti dia nggak bangga. Maka aku harus lulus dan melapsar ini sebagai yang terbaik. Padahal jenengan ngerti namanya pelatihan militer ya kayak gitu. Jam 5 sirine hidup. Sudah. Kita harus sudah rapi, bawa sepatu, bawa lari, terus apa namanya ada senam, ada apa yang di situ. Kemudian lari ke namanya gunung apa ya, Tidar. Ya dari Rindang 4 ya itu jauh kan? Tidar gitu. Kalau makan itu satu piringnya satu, gelasnya satu untuk sak kopi itu. Coba. Cimeniri. Iya. Kalau makan nanti harus bersih karena kan tempatnya kayak gitu ya. Maka saya sering sembunyi di kantin. Saya nggak mau makan karena apa, kalau makan harus bersih. Pisang juga harus dimakan, apa dimakan sendoknya yang seperti ini sudah diawasi gitu. Saya kan sedih banget, nanti jajan di kantin saja lah. Saya larinya delik itu ya, sembunyi itu yang paling aman di dapur. Nah ini ada cerita nih. Ketika di dapur saya lihat yang masak itu. Rupanya ya tentara itu yang di sana masak itu sayur ya potong gitu langsung cemplung gitu. Telur dari atau keratnya itu langsung. Saya bilang kok nggak dicuci? Saya bilang gitu. Ternyata ya kami makan setiap hari nggak dicuci. Alhamdulillah ini masih dimasak ya. Gitu dia bilang gitu. Ini kuman-kuman sudah mati. Kalau kami di hutan nggak pakai dimasak. Oh ya alhamdulillah saya bersyukur. Itu ceritanya. Jadi kenangan
pada waktu itu saya lulus dalam pendidikan CPNS yang terbaik. Alhamdulillah. Akhirnya mahasiswa itu kemudian gimana Bu reaksinya? Ya pasti ya, meskipun sama ternyata ibu masih bisa dibanggakan seperti itu. Dan lebih hebohnya lagi, ketika saya dalam perjalanannya saya sudah menjadi dosen, kemudian saya menjadi direktur pasca sarjana, mereka mencari saya rame-rame yang baru itu, terus ngambil S2 di sini. Sekarang sudah lulus semuanya, termasuk salah satunya itu adiknya Pak Bupati Karanganyar, Pak Yuli itu, dan kawan-kawannya masih setia sama ibunya ternyata. Jadi dari S1-nya di UMS, S2-nya dari mahasiswa Mania. Jadi tidak merubah derajat. Ya tetap kan kami mahasiswa itu kan setara ya. Saya selalu mengangkat mahasiswa itu dalam kesetaraan. Nah, saya profesor ngendiko yang ini ini. Nah, setelah jadi guru itu berapa tahun kemudian? 5 tahun ya. 5 tahun, saya terus? mengajukan melimpah, kemudian ke LLDT, kemudian ke proses ke Jakarta. Rupanya LLDT itu mengarahkan saya untuk di UMS. Saya akan ditempatkan di UMS. Nah ini suami saya nih kembali nih. Jangan di UMS, saya nggak mau. Ini kan saya suruh keluar dari kampus untuk di Karanganyar dulu ya, supaya nggak jadi satu dengan kami. Saya nggak sanggup kalau harus ngantor jadi satu, karena nanti akan banyak fitnah, juga kami tidak bisa berkembang secara maksimal masing-masingnya begitu. Maka mohon ditempatkan lain. Tapi waktu itu ada nggak aturan di UMS itu bahwa dalam UMS itu boleh suami istri? Banyak yang suami istri. Maksudnya aturannya ada nggak? Saya tidak tahu ya, tapi berarti boleh. Wong banyak teman saya yang suami istri banyak, bahkan yayasan dengan yayasan ya. Kalau sebetulnya menurut saya harusnya kalau kami sama-sama PNS nggak ada masalah kan. Kalau yayasan kan berarti bisa saja masuk atas rekomendasi. Tapi kalau PNS kan sebenarnya DPK. Tapi mungkin secara psikologis suami saya nggak nyaman gitu. Jadi satu lebih baik biar kita bisa maksimal, maka saya di tempat lain. Dari itu awalnya saya berpikir mau pindah ke UNSA. Saya sudah dapat mau minta ditempatkan di UNSA. Saya sudah pegang rekomendasi dari rektor dan PR1. Saya bawa ke sana. Ya, waktu itu masih Prof. Kemudian rekomendasi itu bunyinya karena di sana tidak punya bahasa Indonesia, saya akan ditempatkan di bahasa Inggris. Nah, maka dari LLDT, wah tidak maksimal ini karena jurusannya tidak sama. Sudah nggak usah sesuai permintaanmu, tak berikanlah di Unida. Tahun berapa waktu itu? Ya tahun 2000 ya, setelah lulus itu sekitar tahun. Jadi waktu itu usaha barunya ya, 99 2001 tahun. Ya. Jadi saya begitu lulus MPD kan saya segera ngurus ke LLDT. Itu omongannya keras banget. Ya mungkin seperti itu ya. Yang sama seperti itu. Dan yakin gitu. Ya. Punya keyakinan yang sangat tinggi. Jadi begini, keyakinan saya bahwa selagi orang lain bisa, maka saya harus bisa. Gitu. Selagi masih ada hari, masih ada tenaga, maka saya akan coba upayakan segala sesuatunya itu sampai titik darah penghabisan saya. Gitu. Iya, tapi kalau sudah nanti mentok, ya saya berserah diri pada Allah. Saya apapun urusannya itu, termasuk biaya, tenaga, pikiran. Apapun, ya saya akan perjuangkan dengan segala cara yang halal, yang bermartabat, gitu ya. Kemudian kalau tidak, ya kita harus, ya Allah sudah. Ngadinya sama di Univet. Begitu di Univet, selesai berapa tahun Bu S3-nya? S3 itu saya pas 4 tahun. Luar biasa. Iya, saya memang lulus tepat waktu dan nilai saya ya itunya bagus lah. Saya kan pasti lulus kumlot. dengan Kalau dia kemelut. Iya, saya memang mentradisikan di keluarga saya kalau sekolah kumlot. Maka anak-anak saya itu sekolah juga kumlot. Saya mengatakan pada anak saya kalau udah bagus sekolahnya ya saya nggak kuat bayari, saya begitu. Terus Bu, ketika di Univet pertama kali ngajar terus mulai jabat berapa lama? Saya pindah di sini pertama itu rektor memanggil saya begini Bu, karena di sini bahasa Jawa itu mahasiswanya amat sangat banyak, waktu itu booming ya, dan dosennya itu kurang cukup ya, kurang banyak, maka untuk sementara Bu Farida saya perbantukan di bahasa Jawa, tidak di bahasa Indonesia. Tolong dikawal supaya bahasa Jawa bisa berkembang dengan baik gitu. Nah saya sebenarnya ya keberatan lah, gimana toh kan tidak sesuai dengan saya. Ini hanya sementara, nanti kalau sudah
mapan semuanya, ibu saya kembalikan ke bahasa Indonesia. Baiklah gitu. Lalu saya di bahasa Jawa. Kemudian di situ saya diterima dengan baik. Alhamdulillah bisa memberikan kontribusi lah kepada teman-teman. Kita bisa bekerja sama dengan baik. Bahasa Jawa menjadi berkembang dengan bagus gitu. Nah kemudian ada ide dari rektor untuk membuka S2. Pada waktu itu membuka S2 bahasa Jawa karena saya memang di bahasa Jawa begitu. Nah, sudah dibentuk tim dan seterusnya. Nah, dalam perjalanannya saya berkonsultasi ke LLDT, ke pusat. Kalau bahasa Jawa itu kurang pas karena saya punyanya dokter kan saya bahasa Indonesia. Nah, maka saya matur ke rektor, bagaimana kalau bahasa Indonesia saja Pak? Karena saya bahasa Indonesia nanti waktu itu kita baru punya 1 dokter saya saja gitu, padahal syaratnya kan harus punya 6 pada waktu itu. Wah yang 5 dari mana nih? Nah waktu itu boleh 1 ijazah itu dipakai pengajuan 2 kali. Maka saya hubungilah dosen-dosen saya semuanya, saya pinjam ijazahnya yang profesor-profesor itu untuk pendirian S2 di sini. Dengan tambah saya 1 dosen Unifed, jadi ada 6. Alhamdulillah proses berjalan bisa berdiri pada tahun 2019. Itu kita membuka izinnya turun lah S2 dan kita mulai menerima mahasiswa itu 2019-2. Jadi yang semester yang genap. Karena memang kalau yang lain-lain tahu mau turun sudah cari mahasiswa kan. Saya nggak mau, jangan mendahului gitu. Begitu SK turun, saya baru cari mahasiswa karena perlu proses, maka 2019-2 lah itu kita baru buka. Gimana ceritanya waktu itu bisa menjadi penyelenggara pada ranking 1? Oh, PPG itu ya. PPG itu sebetulnya yang juara 1 atau ranking 1 itu untuk UP. Jadi PPG itu kan prosesnya panjang tuh. Prosesnya panjang. Ada pertama harus ikut pendalaman materi ya. Itu bisa luring, bisa daring tergantung situasinya. Kemudian setelah itu lokakarya. Lokakarya itu tentang bagaimana mahasiswa mampu membuat perencanaan pembelajaran dengan baik. Nah, proses lokakarya ini nanti lulus ya, selesai diikuti dengan baik. Ada tes portalnya namanya tes komprehensif. Satu mahasiswa ketemu dengan 2 dosen. Nah, dilihat bagaimana kemampuannya membuat perencanaan dan praktek mengajar. Kalau lulus baru boleh PPL. Kalau PPL lulus ya baru nanti boleh mengikuti UKIN dan UP. UKIN itu perkara ujian praktek mengajar. Itu dengan dosen kita sendiri, tetapi harus sudah punya SIM semua. Nah, yang paling sulit, yang paling dianggap hantu itu UP. UP itu uji kompetensi yang computer base ya, yang soalnya dari pusat, yang seperti itu. Nah, kalau tidak lulus kan harus mengulang lagi. Banyak sekali mahasiswa tak lulus itu. Alhamdulillah, saya dengan kesubuhan bersama tim itu bisa mengantarkan mahasiswa Unifed itu yang terakhir kemarin itu menjadi peringkat 1. Jadi lulus terbaik nasional, lulus terbanyak, persentase terbanyak peringkat nasional. Dan sebetulnya sebelum itu kita tradisinya 100%. Jarang ya yang lulus 100%. Kita 100%. Tapi pada waktu itu kan masih luring ya. Jadi luring itu beda ya. Saya bisa melihat kan mahasiswa itu pura-pura aja perhatian, jadi ngantuk pura-pura ngantuk kan kita tahu. Jadi yang dosen sama guru tahu ya. Iya. Nah, tetapi karena daring itu kan ya kita memang agak beda kan gitu. Maka kalau luring alhamdulillah bisa lulus 100% karena kita lihat yang kurang itu terus kita bisa berikan treatment khusus. Nah, daring ya tentu saja tidak seintensif kalau luring. Maka waktu pengumuman daring saya itu begitu pengumuman nangis ya. Saya nangis, ya Allah, kan dikatakan lulus sekian, tidak 100% kan, 85,7 kalau tidak salah yang terakhir itu. Saya nangis ya di grup, kita punya grup, aduh gimana ini kita ternyata tidak bisa meneruskan tradisi lulus 100%. Ya Allah, apa yang kurang, saya mohon ampun ya Allah gitu ya. Saya merasakan kasihan kan banyak yang nggak lulus gitu. Lalu Pak Dekan, sebentar toh, tenang toh, kita lihat yang lain seperti apa, karena ini modelnya kan daring ya, beda gitu. Betul, selang beberapa jam keluarlah pengumuman tentang persentase kelulusan seluruh Indonesia. Ya, Unifed ternyata masih nomor 1. Jadi biarpun nggak 100%, tetap masih yang terbaik.
ya itu kami syukuri. Yang ini semoga seterusnya kalau saya memberikan orientasi itu yang saya pesankan bahwa saya memang mewajibkan ya mahasiswa PPG itu kalau meeting pertama itu doanya itu harus diucap, ya Allah kami mohon dulu 100% gitu, itu diomongin gitu, itu harus diomongin. Doktrin di sini. Iya, itu diomongin. Dan terbaik di seluruh Indonesia itu harus diomongin. Setelah itu baru salam 6S. Nah, ternyata kebiasaan saya seperti itu ketika di Monef ya. Kan kalau kita setiap kegiatan di Monef dari perguruan tinggi luar, pemonefnya dari pusat ya. Wah, itu hebat sekali Bu. Itu ternyata itu yang memberikan semangat bagi mereka. Jadi begitu datang sudah saya doktrin, Anda harus meneruskan tradisi Univet menjadi yang terbaik. Itu ada di pundak Anda. Jadi ikuti semua petunjuk kakak. Tapi kita ya tidak hanya sekedar memerintah ya, kita mengkondisikan. Saya sediakan misalnya ruang untuk mereka berkonsultasi, misalnya matematika ya dengan dosen matematika. Kemudian kita datangkan senior-seniornya. Jadi kita ketemukan mereka. Ini kan rahasia ya kok sama gini. Aku sudah nggak usah tak lanjutin lah rahasia ini, karena ini rahasia perusahaan yang buat anak-anak kami menjadi sukses. Bagaimana kalau rahasia itu kemudian menginspirasi banyak orang? Iya. Masuk surga. Oh iya gitu ya. Tapi semakin berat nanti perjuangan saya mau cari trik yang lain lagi. Kita membuat lagi strategi lagi. Gitu ya. Nanti kasihkan yang lain. Oh iya. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Saya sedikit mungkin perkenalan mulai gitu. Ini pandai mengorek ya. Iya, hari ini. Ya, ini ngomong-ngomong tadi sudah izin pada tim media Univet belum? Sudah ya. Soalnya kemarin saya pernah menerima wartawan dari luar komplain ya. Harusnya kan tentang Mbak Ratri itu ya. Saya kan telepon langsung ke Mbak Ratri lalu disotek, loh Ibu kami yang dari Univet belum ngambil belum dari luar. Ya, oke. Jadi apa tadi? Jadi ketika menjadi ranking 1 itu malah jawab udah semua nggak? Tipsnya itu tadi. Iya. Kalau saat kesimpulan saya antara pikiran, hati, sepenuh hati masuk semua. Ya. Kesimpulan saya jadi betul. saya mengajarkan kepada tim Univet ya, di situ dosen, admin bisa melayani dengan sepenuh hati, dengan panggilan jiwa. Gitu ya, dengan keikhlasan itu jadi luar biasa. Mereka merasa nyaman, mahasiswa itu merasa aman, tidak ada rasa takut dan khawatir dan seterusnya. Kalau Anda ada kesulitan tidak sampai besok, karena ibu itu punya semboyan nggak ada nanti, semuanya sekarang gitu ya, semuanya sekarang, semuanya cepat, semuanya bagus, semuanya sempurna gitu. Kalau kita hidup jangan pernah punya cita-cita, harapan atau mungkin konsep ya tentang segala sesuatu yang musak tekani ya. Saya nggak mau, saya bilang Anda nggak boleh hidup segan mati tak mau, mati aja sebenarnya ya, yang mau hidup aja yang mari. Jangan dekat-dekat sama ibu kalau ya, kalau maunya hanya sak tekani ya, pokoknya asal aja lah mengalir. Saya nggak mau. Orang harus terus berjuang dan hidup harus ada target harus setinggi langit. Kalau nggak nyampe di langit ya separuh langit kan masih tinggi, ya kan? Jatuhnya kan masih tinggi. Tapi kalau nggak punya target, nggak punya apa, pokoknya dijalani aja nggak bisa. Ya, banyak sekali itu testimoni dari mahasiswa yang di tengah jalan mau mundur, yang nggak kuat begini-begini, akhirnya saya pompa lah semangatnya, saya katakan, wah manja kamu, cemen kamu, saya bilang gitu. Kalau pendidik kayak macam itu nggak pantas tuh jadi guru yang gitu-gitu. Mungkin saya ngomongnya nggak enak ya. Nah, terus akhirnya mereka dipikir. Terus ketika jadi dia kembali, mungkin setengah terpaksa, pada akhirnya lulus mereka baru tahu itu untungnya saya gitu. Ada yang baru melahirkan, saya sudah nggak bisa Bu, anakmu hanya sebentar lo butuh kamu. Kayak ibu ini anaknya udah nggak butuh, itu susah gitu ya, dikasih juga nggak mau karena mandiri ya, sudah nggak butuh, sedih kan gitu loh. Nah maka hidup saya dedikasikan untuk yang membutuhkan ya. Saya berupaya untuk bisa ibadah lah, sehingga sewaktu-waktu saya dipanggil insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, itu yang saya harapkan. Iya itu. Saya pas pelepasan yang terakhir PPG itu kan saya hadir. Oh ya. Saya melihat ibu ini luar biasa. Pas di mana Haris? Iya. Ada Prof Anu ya, Prof Nunu ya. Iya benar sahabat saya. Ibu. Ini rahasianya apa? Kalau boleh diceritakan biar menginspirasi lagi Bu. Rahasia tadi tentang kan masuk surga dong. Iya. Nah ini cerita lagi rahasianya itu bisa mencapai semuanya itu dengan sepenuh hati itu. Oh iya. Kalau nah, saya merasakan, ya, saya merasakan yang membuat saya menjadi berkarakter seperti ini adalah kedua orang tua saya.
kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua saya memang selalu menanamkan seperti itu, nilai-nilai seperti itu. Saya di desa kecil, Ya. anaknya Pak Lurah, Jangan nangis Bu. anaknya kepala sekolah. Pasti udah ada nggak yang lebih tinggi lagi kan gitu ya. Maka di situ saya didoktrin orang tua saya, dimanapun harus menjadi contoh, harus yang terbaik, harus ngalah sama semua orang, harus mampu membimbing, harus memayungi, meneladani dan semuanya. Bahkan dalam bermain pun gitu ya, bermain itu harus ngalah gitu ya. Jadi itu ya berat kan kalau anak-anak seperti itu. Ya, tapi itu yang diajarkan orang tua saya. Bahkan saya sejak SMP pun sudah memimpin organisasi remaja di desa saya gitu ya. Karang Taruna pada waktu itu. Jadi setidaknya mengadakan event-event, misalnya hari besar yang mengundang Pak Camat itu sudah muatu kemewahan gitu ya. Iya, saya menyelenggarakan gitu saya. Terus kemudian menjadi ketua AMPI dan seterusnya. Nah, tapi yang jadi catatan ini dari kakak saya kemarin ketika saya dilantik sebagai rektor, dia mengatakan, selamat ya tante, adikku tercinta gitu, kamu itu sejak kecil maunya jadi pemimpin. Jadi rupanya saya pun nggak ingat ya kalau pasti pengennya jadi kaptennya. Kalau voli jadi, kan dulu sering tuh ada lomba AMPI gitu ya, AMPI itu lomba voli sambi itu. Saya mesti dari Gerindra kan di Sambi ora tahu menang ya saya itu. Tapi nanti giliran Sambi maju ke Boyolali, saya kaptennya. Oh gitu. Iya, saya diambil, saya jadi kaptennya. Saya nggak tahu Pak Camat itu kenapa. Padahal yang lain kan pemain-pemain Vita yang kayak gitu-gitu ya. Saya main mau bingung gitu ya, tapi saya tetap dijadikan dalam tim itu dan saya bahkan jadi kaptennya. Saya nggak tahu, saya baru ingat sekarang. Dan rupanya mungkin jiwa saya untuk bisa menggerakkan orang-orang itu barangkali ya. Terus kalau baris kata kakak itu grouping ini sing ngabani gitu loh. Wah, kok ya gitu ya saya. Ya mungkin karena jiwa saya terbentuk oleh ayah bahwa saya harus menyemangati orang, kemudian menjadi contoh itu yang saya tahu sampai sekarang. Masih ingat nggak? AA nilainya berapa? Yang mana? Waktu dulu AA nilainya berapa? AA yang asisten ahli. Asisten ahli. Kita tes. Masih ingat nggak? Anunya? Nilainya? Nggak ingat saya. Nggak ingat. 100, 150. Oh iya 100 ya, 105. Ya 105 betul. Karena gajinya dikit ya. Iya, kemudian ke rektor. Wah, lama banget itu, saya masih di UMS itu. Iya, kalau nggak salah tahun 90-an. Iya, tahun 89. Lektor itu saya sudah di sini. Ya, karena jadi saya di Unbida nggak? Saya nggak ngurus, nggak sempat saya karena begitu masuk kan saya sudah repot masuk kuliah ya. Baru setahun terus saya mencoba mengambil S3 itu karena saya pikir kan dosen itu penting banget ya S3, kalau S2 kalau kita kaca emosi di ilmu nih gitu. Ya, ketika di sini pun saya juga kelemahan saya adalah tidak pernah menghitung duit saya. Satu. Kemudian yang kedua, maksudnya nggak pernah hitung duit. Iya, jadi kalau saya dapat uang itu ya udah taruh. Saya nggak ditanya duit saya berapa, nggak tahu gitu. Tapi ya, pokoknya cukup lah. Kalau cukup saya nggak usah khawatir gitu. Nggak pernah menghitung-hitung harta saya. Kemudian kalau ditanya gaji saya berapa, aku nggak tahu. Sungguh aku nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Tanya sama semua orang di Univet, kalau saya terima amplop apa pernah buka, nggak pernah. Kalau orang kan mesti dihitung lagi, itu saya nggak tahu. Makanya waktu tes properti, fit and property, saya yang uji Prof Jamal, saya dimarahi sama Prof Jamal. Berapa anggaran Univet? Saya nggak tahu. Saya bilang gitu lah. Saya memang nggak tahu. Ya, yang uji saya. Jadi pertanyaan semua pasal-pasal tentang IKU lancar terjawab. Tapi ketika sekarang ngomongkan anggaran, berapa anggaran Univet? Saya nggak tahu. Mana mungkin mau jadi rektor nggak tahu anggarannya? Ya mungkin saja saya bilang begitu. Yang saya tahu pokoknya saya mikirnya gini loh. Saya sebagai pimpinan, ini melompat ya sedikit tapi ini penting. Sebagai pimpinan saya harus bisa mengawal bagaimana penggunaan anggaran ini benar. Gitu. Yang saya tahu Prof, duit masuk itu dari mahasiswa utamanya. Nah, terus yang 70% itu boleh dipakai untuk operasional, yang 30% itu disimpan untuk pengembangan, disimpan di yayasan. Saya harus ngawal yang 70% itu digunakan sebagaimana yang seharusnya dan tertib dengan dilaporkan dengan baik gitu loh. Itu saja yang saya tahu. Nah, mengenai jumlahnya berapa ya tergantung mahasiswanya saat ini berapa, kayak BPK saya gitu. Itu
itu ternyata tidak boleh, harus tahu nominalnya. Itu kelemahan saya, memang saya tidak pernah hitung-hitung. Untungnya nanti kan ada WR2 ya, yang mereka akan menghitung-hitung. Saya posing nggak mau, saya ngomongin pokoknya duit itu wow lah alam bisa pokoknya cukup gitu, nek cukup lah itu terus golek neh ning ndi kan begitu. Itu saja, saya tidak pernah mikir. Lektor kepala itu ada sudah berapa lama? Lama banget, 90-an. Terus lektor kepala itu kan baru tahun berapa ya, 2010 kan nggak salah ya. Berapa nilainya? 705. Berarti cuma kurang sedikit. Iya, kurang sedikit memang. Saya kurang sedikit. Berarti? Tapi ya itu kelemahan saya kan tadi nggak pernah hitung duit. Yang kedua, saya nggak ngurus tentang diri saya. Itu. Ngurus yang mana nih? Ya pangkat, jabatan itu kan harus diurus. Saya nggak pernah mikir itu karena saya mengejar. Waktu itu saya direktur pasar, bagaimana pasar itu bisa berdiri dengan baik, mahasiswanya banyak dan seterusnya. Nggak saya pikir ternyata itu juga penting untuk Univen. Iya, baru sadar. Nah, ya baru sadar setelah lektor ke lektor kepala, karena menuju profesor harus ke lektor kepala. Dulu itu sebenarnya saya mau melompat dari lektor ke profesor. Nilainya cukup. Nah, bareng dengan suami saya, gitu ya. Bahkan reviewernya itu ketika melantik suami saya mengatakan, loh, kok Bu Farida belum profesor, suaminya sudah, kan nilainya banyak Bu Farida. Iya memang. Ya karena saya terus poseng amat karena di sini butuh saya lebih saya taruh, nggak jadi saya naikkan karena perlu administrasi itu kan memusingkan saya ngurus Univen, suami saya profesor, saya belum. Ternyata setelah itu ganti peraturan yang syaratnya macam-macam. Yang sekarang kan profesor harus pakai Scopus, dulu nggak pakai Scopus karena harus menguji S3, harus ini kan macam-macam. Nah setelah itu ya sudahlah, kalau gitu saya tak lektor kepala dulu gitu. Karena itu terus saya ke lektor kepala gitu, lektor kepalanya. Terus untuk ke profesor kan harus nunggu 2 tahun. Nah ketika lektor kepala itu nilai saya 705 itu kan sudah bisa 4C. Posisi saya kan masih 3D gitu. Sudah naik. Nah, kemarin itu harusnya ke 4B-nya kan, terus sudah ke 4A ke 4B itu harusnya sudah setahun yang lalu itu ya lupa, baru sekarang dinaikkan. Padahal saya sekarang sudah boleh 4D tapi posisi saya masih 4A, tapi ya peduli amat lah karena kan lainnya juga cuma berapa dan itu untuk saya. Tapi ternyata yang gelisah itu mungkin orang lain, termasuk ketika saya diangkat jadi profesor, Bapak Ketua Yayasan sangat ingin rektornya itu profesor. Maka saya ngatur, yang monggo Prof, pilih aja yang profesor gitu ya. Tapi beliau tetap menginginkan saya, ya alhamdulillah juga dipilih oleh Senat. Di yayasan juga luar biasa, di mufakat ya baru kali ini ya, dapat mufakat secara mufakat ya, alhamdulillah. Saya berdoa, ya Allah, mbok digembirakan ya yayasan kami itu, mbok digembirakanlah Univen ini dengan gelar saya yang guru besar itu. Kalau saya merasa jadi rektornya nggak tambah apapun, jadi profesor ya biasa saja, saya nggak ada yang berubah kan, karena ini saya lihat sebagai amanah, hanya tanggung jawab saya semakin banyak, waktu saya semakin terkebiri untuk diri sendiri, itu aja. Tapi ternyata itu penting kan. Nah, tiba-tiba setelah 1 minggu saya dilantik sebagai rektor, keluarlah SK saya guru besar kan per 1 Januari. Ya ternyata itu per 1 Januari, jadi sebetulnya saya jadi rektor itu sudah profesor. Maksud saya ibu perso nggak itu? Ya nggak tahu. Oh loh, saya nggak pernah menanyakan, saya juga nggak tahu, nggak pernah ngurus. Prof itu kemarin sudah ngurus semua. Iya, sudah saya naikkan Desember kan. Ternyata di sana disetujui. Iya, cuma gini loh, saya mengajukan profesor itu kok nggak kembali. Kalau yang lain kan kembali diperbaiki. Saya kok nggak pernah kembali. Tapi kok SK-nya juga nggak turun gitu loh. Pakai baik. Ya, saya biarkan. Kemudian saya dilantik rektor itu, ya saya berdoa, ya Allah, kalau memang diterima Bu Yantang turun supaya Univen ini juga punya kehormatan lah gitu, tambahlah karena rektornya dulu profesor, kok malah sekarang enggak kan, mundur lah gitu. Nah rupanya selang 5 hari turunlah SK saya dan bunyinya Januari. Ternyata begitu ya. Iya. Gitu, beberapa momen sempat bertanya-tanya, ini ketua kayak LKK ya, guru besar kan udah lama. Tapi kok Prof Zen itu kan kok ini dalam hitungan hari aja.
Kita tanya. Jadi kan sebetulnya tanggal 24 Agustus saya ditelepon dari LLDT, dikatakan Ibu siap-siap nanti akan segera dipanggil ke LLDT untuk penyerahan SK Prof Heri gitu ya, tanggal 24 Agustus. Saya langsung forward ke Prof Heri, Prof siap-siap kita akan dipanggil. Tapi saya tunggu-tunggu kok ya nggak dipanggil-panggil. Ya sudah, saya tanyakan, lalu saya sudah rapat di sini, rapat pimpinan. Gini aja lah, kita membentuk tim, membentuk panitia untuk pengukuhan Prof Heri, karena kan sudah ada keluar nih, SK-nya sudah keluar meskipun belum diterimakan, supaya nanti kalau ada dari LLDT kita siap gitu. Terus gimana? Terus besoknya kita rapat RKPU, mau saya sampaikan kepada RKPU itu. Nah, ternyata besoknya itu malah saya dapat kabar, saya juga dapat lah, ya lucu tuh. Saya berarti membicarakannya tentang Prof Heri, tapi ternyata ini tentang sekalian. Ya belum, malah terus belum ada pembicaraan lagi nih gimana. Terus pengukuhannya mau bareng nggak kayak gitu? Enggak kan? Kan bukan saya ya, nanti saya sampaikan kepada tim bagaimana baiknya, karena nanti kan sudah ada yang menangani itu. Paling saya sampaikan ke rapat pimpinan lagi, loh ini ternyata SK saya turun, ini bagaimana kan begitu. Nanti maunya bagaimana? Saya kan pimpinan itu kan melayani saja, maunya seperti apa. Hal-hal yang seperti itu bagi saya tidak terlalu penting ya. Yang penting adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menyumbat, yang menyumbat misalnya. Ini kan saya minta hadiah tuh sama Prof Yen, saya jadi rektor nanti dikasih hadiah ya Prof ya, gitu ya. Saya kan mau jadi PJ itu kan karena apa ya, menjalankan tugas ya, merayu saya untuk jadi PJ itu kan nggak mudah tuh. Pada akhirnya kan saya dibenturkan pada pilihan harus menerima itu gitu. Tadinya kan saya nggak yakin kalau saya mau mengambil itu ya. Ketika itu saya langsung konsultasi ke LLDT, terus saya minta hadiah nih, saya kan sudah mau jadi PJ, saya susah loh jadi PJ gini-gini. Oke, saya dukung biar nanti semangat jadi rektor katanya. Tak kasih hadiah dosen-dosen itu yang belum dapat jabatan itu tak percepat, tak ikutkan percepatan, betul. Akhirnya kan kita lihat di Pangkalan Diti ya ada 30 dosen di sini yang belum punya pangkat jabatan. Kemudian dari 30 itu kita lihat lagi, ternyata beberapa di antaranya itu sudah punya jabatan tapi belum ditulis di sister. Ada juga yang sudah pensiun, ada juga yang sudah keluar gitu. Nah sisanya ada 22 itu lalu kita prospek, kita bimbing bersama tim IT, ketuanya Pak Singgih, diajukan ke sana. Ada yang dalam 3 hari sudah pada turun, ada yang sedang proses. Ini tadi Pak Habib mengabari saya, Bu ada 2 lagi yang sudah siap diajukan, gitu akan saya ajukan. Jadi insya Allah mendapatkan percepatan untuk mendapatkan jabatan fungsional, karena disebut dosen itu harus punya jabatan fungsional. Dan itu adalah progres Ibu 100 hari pertama. Iya. Itu hadiah ya, hadiah dari Prof Yen, mungkin barangkali melihat semangat saya ya, semangat saya untuk. Tapi hadiah kalau seandainya itu tidak diurusi kan juga nggak turun. Ya iyalah, itu perlu kayak gitu tuh. Ya karena kan bisa saja kita mengajukan di sana didiamkan, ya bisa saja di prosesnya nanti biasanya kan ada tuh banyak yang mengajukan tuh sampai berbulan-bulan. Ya alhamdulillah sekarang kinerja Prof Yen itu memang bagus. Dan kalau kita sudah diberikan ini tak ikutan, nah itu insya Allah kan saya bisa Prof ya gitu ya. Ini tadi juga saya ada dosen yang bermasalah gitu ya, masalahnya itu karena mungkin merasa tidak bisa mengikuti perkembangan IT ini sehingga mengajarnya menjadi susah gitu ya. Karena pandemi. Karena ya pandemi kan memang semuanya serba berbasis IT ya, dia tidak merasa sudah tua, tidak bisa mengikuti, lah kepingin mengajukan pensiun dini, padahal PNS usianya 60. Nah karena PNS saya merasa wah ini lebih mantap kalau Prof Yen, saya ber-WA saja kepada dia. Tapi 60 tahun juga sudah 60 ya enggak kan, pensiunnya 65. Ya, kalau profesor kan 70 ya. Oh iya. Saya matur, Prof ini dosen kami ya, tentu saja kalau PNS itu kan satu luar biasa ya, buat swasta kan itu bantuan yang perlu dihargai gitu. Ini kok seperti ini, saya mohon bantuan. Aku yang bina ya, jadi tadi video call, jadi langsung ya seperti itu, beliau sangat memperhatikan saya sehingga itu yang membuat semangat saya. Luar biasa. Apalagi Bu 100 hari pertama yang akan dilakukan? Yang jelas saya kan pertama ini bersih-bersih status dosen dan mahasiswa, itu penting karena harus
Kalau mahasiswa yang mungkin sudah lama nggak tampak itu harus ini ditayinkan ya, tabayunkan gitu supaya bersih datanya. Dosen juga kita lihat lagi yang sudah pensiun, yang sudah meninggal kadang-kadang masih ada di situ. Nah, nanti kan harus segera dikeluarkan. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya saya akan mencoba untuk ini mengimplementasikan MBKM dengan benar. Kita jadi nanti semangatnya adalah mengajak prodi-prodi untuk memperbaiki kurikulumnya dengan kurikulum sandingan, ada kurikulum reguler, ada MBKM. Karena sudah ada sebuah kepastian keniscayaan mulai semester ini kan harus menerapkan MBKM. Nah, kenapa penting kita memperhatikan itu? Karena IKU perguruan tinggi dinilai dari pelaksanaan MBKM itu. Ya, nanti supaya kita bisa mencapai ranking yang lebih baik. Jadi dosen mengajar di luar kampus, mahasiswa kuliah di luar kampus, ya kan? Praktisi ngajar di dalam kampus, yang seperti itu. Itu yang akan kita upayakan pada semester ini. Kemarin itu kan ada Bu Rina datang pada saat itu sahabat saya. Sahabat. Ya, sahabat saya, teman saya kuliah S3 dan menjadi sahabat seperti saudara. Saya menemani beliau sejak menjadi bupati maupun ketika mendapatkan masalah ya, tetap menjadi saudara saya. Ya. Ada kemungkinan masih di sini? Ini memang dosen di sini. Begitu sejak lulus itu beliau kan sudah pensiun ya, pensiun dari PNS itu kan kita terima sebagai dosen tetap di sini. Catatnya sejak dulu dosen tetap. Tapi PNS-nya tidak melimpah? Tidak. Karena pensiun ya. Sudah pensiun. Mengajukan pensiun dini mungkin ya, saya tidak tahu. Pokoknya PNS-nya sudah enggak. Sehingga setelah itu maka kita terima sebagai dosen tetap di sini. Luar biasa. Prof, apa arti Unifed untuk Prof? Ya kalau sekarang Unifed adalah hidup saya. Lahan saya untuk beribadah, lahan saya yang lebih luas untuk beribadah. Kalau dulu hanya di Pasar Sarjana, sekarang ternyata lebih luas lagi. Ya, yang Unifed adalah yang membuat tidur saya tidak nyenyak. Iya, setiap mau tidur saya lalu berpikir terus ya apa yang bisa saya lakukan untuk Unifed lebih baik, apa yang masih kurang saat ini gitu. Saya juga memikirkan mengenai karyawan-karyawan saya yang juga punya keluarga, apakah mereka sudah sejahtera atau belum, bagaimana saya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Dosen-dosen saya muda-muda jangan sampai patah semangat, bagaimana saya memberi jalan kepada mereka untuk berkembang gitu ya. Mereka tuh energinya kan full ya, kemampuannya juga full. Nah, tinggal ini mereka itu biasanya lemahnya di jaringan ya kan, maka saya yang punya jaringan ini harus memberi jalan, yang tua itu memberi jalan. Jangan sampai mau disaingi, mau tidak podo, ya itu enggak. Saya enggak seperti itu. Saya sudah ada waktunya, nanti saya harus istirahat, yang muda-muda harus menggantikan. Saya hanya ingin nama saya dikenal di Unifed, saya pernah berbuat sesuatu yang baik di Unifed, itu saja. Ini aku iso speechless loh ini. Supaya nanti apa ya, menurut saya doa, dukungan dari banyak orang itu merupakan satu kesaksian ya, yang insya Allah akan mendengar gitu ya. Itu harapan saya yang nanti akan menolong jalan saya ketika pasti saya harus mempertanggungjawabkan ini semua pada Allah. Itu yang saya takutkan kan, maka saya tidak boleh pura-pura baik gitu kan. Banyak orang yang tiba-tiba baik ketika mau pemilihan rektor ya kan. Saya insya Allah tidak akan berubah. Kalau Anda menjadi saksi saya, mungkin sejak dulu sudah mengenal saya, dari dulu sampai sekarang ya saya tetap. Hanya maknanya bahwa saya mendapatkan ujian yang lebih besar ya kan, tetapi saya juga punya peluang yang lebih besar untuk berbuat kebaikan. Jadi lahannya saja yang makin luas. Kalau wongmu jam berapa? Guyum lagi, orang penak banget ini. Iya, saya itu kalau sudah pulang ini ya, sampai di rumah sholat maghrib itu saya menunggu isya. Kalau sudah sholat isya saya merasa lunas, hidup saya sudah sholat, saya berangkat tidur. Nah, tidur nanti biasanya jam 12, kadang bisa jam 1, itu paling awal saya sudah bangun. Tapi ketika tidur saya nyenyak, maka saya bangun itu pukul 3. Dan itu sudah menjadi alarm tubuh saya. Insya Allah jam 3 saya bangun sholat malam, kemudian membaca Al-Quran atau berzikir atau apapun yang saya lakukan sambil menunggu subuh.
ketika belum pandemi, saya subuh itu yang saya satu-satunya waktu sholat berjamaah di masjid itu ya subuh itu. Tapi setelah pandemi ini saya tidak pernah juga waktu agak surut saya ke masjid. Tapi berikutnya ternyata di situ jadi klaster. Ada ya. Terus habis ini sampai sekarang saya nggak berani ke masjid, saya sholat di rumah. Kalau sudah subuh ya sudah lanjutkan dengan urusi rumah. Saya punya pohon-pohon yang perlu saya sambangi, saya ajak bicara, saya ajak cerita, saya sentuh satu-satu, saya siram. Kemudian saya akhir-akhir ini saya mendapat berkah yang luar biasa. Saya kan memelihara ayam serama yang sombong itu. Saya beli 2 kecil-kecil, laki perempuan gitu. Tiba-tiba 3 bulan umurnya sudah bertelur. Saya kasihan masih kecil, kenapa bertelur? Ya, tapi terus ketika yang jagonya itu mau ngejar-ngejar pun saya benci ya sama jagonya itu. Sampai saya bilang, itu dia itu bahagia, kenapa? Enggak lah, masih kecil kenapa? Saya bilang, apa ini perlu poligami ya? Saya sudah mikir, apa saya berikan betina yang lain gitu loh. Terus dia bilang, enggak usah, malah ngajari elak itu. Ya sudah, saya biarkan, tiba-tiba bertelur 10 butir, kemudian mengeram. Terus habis saya bilang, Nek, mengeram 10 itu nggak bakal jadi, dikurangi aja, digoreng. Saya biarlah, saya itu nggak mengharapkan hasilnya, tapi proses itu biar dia lalui gitu ya. Dan saya mengawal prosesnya itu, maka biar mengeram. Saya hitung setelah 21 hari, kemarin menetas 4. Bahagia sekali bersamaan dengan saya dapat itu SK. Ya. Oh, pas netes. Ya. Makanya saya bilang suami saya, simbolik nih. Ya Allah, Pak, aku dapat berkah banyak banget. Apa itu? Pertama dapat cucu saya tanggal 26 dulu ya, ketika saya prosesi rektor ini jadi rektor, terus dapat cucu laki-laki dari anak saya yang kedua. Anaknya besar, ganteng, ya cakep lah. Berapa ya kowe? Itu kemudian ini satu bonus luar biasa ya. Setelah itu saya dilantik rektor, sudah alhamdulillah membuat saya menjadi semakin kuat, tanggung jawab saya juga semakin besar gitu. Setelah itu tiba-tiba profesor saya turun. Setelah itu tiba-tiba ayam saya menetas. Saya kata ayam diikut-ikutkan loh, itu satu proses yang luar biasa menurut saya ya. Saya sangat menyayangi, jadi kalau pulang itu saya lihat dulu kenapa dia gitu. Ya, saya melihat, saya sering melihat apa kehidupan ayam saya itu seperti merefleksi diri saya sendiri gitu. Tapi pada saat pelantikan itu sudah besok belum? Kalau SK itu sudah ada? Belum tahu. Nah, sama sekali belum tahu. Terus besok pada saat kapan? Ya ketika ya tadi yang hari saya membicarakan tentang pengukuhan Prof Denny, besoknya kan saya diundang ke hotel Indah Palace, itu evaluasi PMB. Nah di situ kan saya ngomong, saya sedang pidato, rupanya Prof Denny itu ngebel saya sampai puluhan kali. Saya nggak dengar gitu ya, saya nggak fokus ke sini, ngebel terus sampai terakhir kan ditutup acara selesai, saya mengantarkan Pak Bambang keluar. Bunyi lagi lah, saya baru dengar, saya angkat, ternyata Prof ya penyidik itu di mana, di telepon kok nggak bisa sampai Prof ya itu sudah menghubungi suami saya, Ibu di mana toh Pak, di mana? Ini aku mau ngabari guru besarnya turun begitu. Jadi beliau sangat perhatian terhadap saya. Akhirnya, maaf Pak Prof, saya sedang mimpin rapat evaluasi. Iya Bes, tak kabar ini, ada kabar baik, guru besarnya turun. Langsung saya sujud lah di situ. Ya alhamdulillah, betul-betul itu surprise buat saya. Harus beli seteran nih. Tapi bener, saya tadi menangkap, Nek kowe jadi wong, ojo wong yang biaya-biaya. Nek jadi ini biasa. Tadi Prof kan bilang, Nek kowe jadi jangan setengah-setengah. Biaya kalau saya biasanya. Jadi sing maksimal. Nek setengah itu sampah lah. Karena yang lainnya banyak. Kita harus istimewa dalam hal apa, upayakan gitu. Nah, apa yang menjadi istimewa, yang bisa digali menjadi istimewa kan kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Aku pasti punya, semua orang. Allah ciptakan lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan panjenengan pasti ada kan, yang tahu panjenengan sendiri. Kelebihannya apa panjenengan sendiri. Maka kelebihan itulah gali potensinya supaya menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi pribadi yang berbeda. Nanti orang lain akan melihat. Itu aku dewi. Tapi nanti bisa terrefleksikan untuk siapapun ya. Dan ini tadi benar-benar
iti iskaliman almut sahidan. Apa itu? Apa? Hiduplah dengan digdoyo atau mati dengan sahid. Satu-satunya yang saya harapkan adalah saya mati dalam keadaan sahid. Itu yang selalu saya khawatirkan, dan setiap sujud selain saya mohon Unifat ini bisa berjaya, saya mohon keluarga saya dijaga dalam iman dan Islam, dan saya mati dalam husnul khotimah. Itu yang saya. Panjang lebar, luar biasa. Mungkin ini seperti ini pernah diceritakan ke orang lain loh. Ya kalau nggak ditanya ngapain aku cerita. Tapi kalau nasihat bahwa jadilah orang yang luar biasa, jadi orang harus punya semangat, itu selalu saya sampaikan pada semua orang yang ketemu dengan saya. Iya, itu. Jadi maka orang-orang itu ya, mahasiswa terutama, kalau ketemu saya itu pertama di kelas saya itu, aduh kok ketemu Bu Farida, merasa berat gitu ya. Jadi kelompok ini beda, yang lain enak tuh beda. Nanti pada akhirnya mereka baru merasa. Akhirnya Bu, alhamdulillah ternyata kami yang susah di bimbing itu kan jadi lebih berat, lebih ini, karena memang saya biasa meletakkan tanggung jawab itu. Jadi supaya orang itu ngomong sak-sae gitu. Saya nggak suka tuh orang yang sak-sae. Jadi saya pengen orang yang selalu sigap, selalu semangat. Kita harus bersyukur ya, diberi umur oleh Allah, itu harus manfaatkan. Bagi saya itu setiap detiknya itu sangat bermakna ya. Jangan sampai tidak ada artinya apapun. Jadi harus lakukan selagi kamu bisa, selagi masih sehat, selagi masih ada umur, lakukan yang maksimal. Jadi saya nggak pernah punya waktu untuk bergibah, saya nggak tertarik ya. Rumpi itu saya nggak pernah ya. Yang itu. Jadi kadang-kadang serasa ansos ya. Gitu, karena kalau orang padahal kan perlu ya ngomong. Ya paling saya sebentar aja lah, saya hello ya, gitu tak tinggal, aku nggak lama-lama gitu, nggak tahan. Jadi kayaknya buang-buang waktu. Maka saya akan manfaatkan waktu saya yang lebih efektif mungkin. Juga pertanyaan terakhir, harapan dan pesan. Harapannya saya bisa mengemban amanah sebagai rektor Unifat ini dengan sebaik-baiknya. Semua orang mau bekerja sama dan dalam frekuensi yang sama ingin memajukan Unifat. Itu harapan saya, sehingga saya bisa sukses mencukupi apa yang menjadi harapan dari semua orang. Dan itu kalau memang bisa tercapai, itu sebagai kebanggaan saya yang akan saya persembahkan kepada semua orang, dan saya sampaikan kepada Allah sebagai ibadah saya. Semoga diterima, karena betul-betul saya tidak ada motivasi lain selain motivasi saya sebagai ibadah. Saya sudah sampai di dalam kehidupan saya itu sampai pada titik di mana saya mendapatkan semuanya melebihi apa yang saya minta dari Allah SWT, sehingga tidak ada lagi yang pantas untuk saya dustakan nikmat Allah kepada saya. Ini waktunya saya berbuat sesuatu dan berbagi kepada sesama, apapun yang saya miliki yang kira-kira bermanfaat bagi orang lain. Pesannya untuk semuanya. Pesannya semuanya bahwa Unifat ini bisa. Unifat pasti bisa selagi kita bersama-sama. Kita bersemangat bersama-sama, berada dalam doa yang sama, dan selalu berupaya. Insya Allah kita bisa mencapai harapan. Luar biasa. Teman-teman sekalian, saya ketemu orang yang luar biasa. Terus kita tuh kalau podcast sama orang, kita mendapatkan sesuatu yang berbeda-berbeda. Ya. Nah, insya Allah yang seperti ini agar bisa memotivasi orang lain, Ya. sehingga besok kita ketemu di surga bareng-bareng, Bu. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya, semoga bernilai ibadah. Amin. Kalau ada kebaikan yang saya ucapkan dari saya, ya alhamdulillah. Ya kalau ada yang salah saya mohon dimaafkan. Itu pasti datang dari diri pribadi saya. Kalau ada kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Semangat.